share screen. Kelihatan nggak saya share screen? Halo, tes. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oh iya, siap-siap. Takutnya saya nggak ketampil kan nanti kalau misal ada kendala langsung aja bilang kayak kalau nggak chat di kolom chat. Nah, oke, kali ini kita apa sih normalitas ya gitu ya yang ke sebelumnya pasti udah dijelaskan ya. Tapi saya mau tanya kalau Bu Epa materinya sampai mana? Materi Bu Epa sampai mana? Hai guys. Materi Bu Epa sampai mana ya? Biar saya bisa mengejarnya. Halo. Analisis regresi Mas, cuma baru sedikit kemarin. Oke. Ya. Ini masih jauh banget ya, artinya kalau bisa kita kebut juga. Oke, langsung kita kebut terus biar kita nyampe ke regresi. Regresi sederhana ya, karena nanti ada regresi berganda dan lain-lain. Nah, apa sih yang sebelumnya kita pelajari tentang distribusi normal, kali ini kita tentang menguji. Nah, kalau kemarin distribusi normal adalah yang distribusi yang sangat penting. Nah, karena sangat pentingnya itu, maka kita perlu belajar dengan metode statistika didasarkan atas normalitas data. Nah, kemudian, uji statistikanya sendiri itu memerlukan sebuah asumsi normalitas. Tentu saja dalam hal ini ya, uji normalitas itu beragam banyak yang bisa diujikan. Di antaranya itu uji beda rata-rata dari dua populasi itu menggunakan uji Z dan uji T dan analisis varian itu ya. Nah, pada pertemuan ini ketujuh kita akan membahas tentang teknik pengujiannya normalitas data. Ada beberapa banyak ya yang perlu kita ketahui bahwa tidak hanya Sapirowicz, ada banyak mulai dari Kikipot, uji Jacques-Bera, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, dan lain-lain itu masih banyak. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya uji Jacques dengan yang lain itu apa? Kayak itu nanti kita bahas. Oke ya. Nah, yang pertama pasti tentu ya, kita nggak asing tentang Sapirowicz karena ini apa ya yang banyak digunakan, banyak dianjurkan oleh banyak pakar apabila jumlah sampel kecil, artinya kurang dari atau sama dengan 50 sampel. Tapi kan kita nggak mungkin ya kalau kita mengambil sebuah penelitian itu hanya sedikit sampelnya. Karena semakin banyak sampelnya itu akan lebih semakin akurat lagi. Nah, tentu saya nggak ingin bahas tentang ini ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Ini uji statistiknya seperti ini ya, dengan keterangan. Karena kita langsung praktisnya aja, kita praktikum, jadi kita langsung ke gimana langkah-langkahnya aja. Soalnya waktunya juga mepet ya. Kemudian yang pertama itu kita buat seperti ini pasti. Ini merupakan interpretasi. Ya. Misal, berikut langkah-langkah uji Sapirowicz untuk menguji normalitas sebuah data. Kayak gitu. Yang pertama, pasti kita nyatakan hipotesis dulu, ya. Itu adalah wajib bagi para peneliti, biasanya bisa dibilang seperti itu. Nah, H0 itu merupakan data berdistribusi normal, ya. Nanti bisa disesuaikan konteksnya yang ini. Artinya ketika data apa, misal data tentang hasil
jual beli kayak gitu berdistribusi normal. Nanti tergantung ini ya, apa? Tergantung soalnya seperti apa. Kemudian data tidak berdistribusi normal itu hak satunya. Kemudian kita harus menentukan taraf nyatanya atau signifikansinya, alfanya atau koreksi sebesar berapa sih alfanya, tingkat kesalahannya itu seberapa. Biasanya yang dipakai itu 1%, 5%, dan 10%. Itu yang lazim, artinya yang sering digunakan oleh para peneliti biasanya ya. Kemudian statistik ujinya seperti ini ya. Ini ya, ini besok kalian ketik ya, misal ada, karena biar kalian keinget ya, minimal kita latihan gitu. Nah, nilai DI ini merupakan paling besar atau data maksimal, merupakan nilai uji statistik dari uji Shapiro-Wilk. Nah, gimana kalau mengambil keputusan? Tentu dalam hal ini ya, gimana kalau tolak H0, terima H0, kayak gitu pasti udah belajar ya, saya yakin udah dipelajari karena udah sampai regresi itu berarti udah melampaui lebih dari ini, saya yakin kalian bisa. Nah, dalam hari ini ya, uji Shapiro-Wilk ini merupakan apa ya, membandingkan nilai probabilitas ya, p-value dari uji Shapiro-Wilk terhadap tingkat signifikansi alfa. Artinya gini, jika p-value, nanti kita mana sih p-value-nya itu atau nilai sig ya, kurang dari 0,05, maka tolak H0. Artinya data tidak berdistribusi normal kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini tuh karena apa? 0,05 itu karena alfanya itu sebesar 5%. Ya. Hati-hati dengan ini, nanti bisa kejebak di hal ini. Ya, nanti bisa diganti di 10 atau 1 atau bisa beragam sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya harusnya alfa. Beda dengan teori ya. Kalau teori itu lebih tolak H0 itu ketika nilainya hitung lebih dari ya artinya lebih dari ini, artinya dari tabel sama T hitung lebih besar daripada tabel kayak gitu. Atau kebalikannya, seperti itu saya lupa. Tapi kalau yang di praktikum ya, ingat ya, p-value itu harus kurang dari 0,0, artinya H0 tidak berdistribusi normal. Artinya apa? H0 itu merupakan tolak H0 ya, tolak H0. Kalau tolak H0 berarti H1. Nanti dalam pembuatan laporan misal, itu masih ada kesimpulan di sini. Kesimpulan misal data berdistribusi normal, data apa kayak gitu. Nanti beda lagi kalau kesimpulan yang paling akhir kayak gitu. Ini kan rangkaian dalam interpretasi yang 1 sampai 4 tambah 5 lagi sebuah apa? Interpretasi. Nah, gimana kalau software R? Nah, sebenarnya di sini tuh sudah diberikan ya, udah di basicnya itu udah ada namanya Shapiro test ya. Beda nanti kalau kita Kikiplot kita perlu install package. Terus kemudian jQuery yang tadi juga perlu install package. Nah, gimana nanti cara installnya ya nanti? Oke, kita praktekkan ya di sini. Oke, kita langsung ke R-nya aja langsung. Oke, udah terlihat belum R saya? Hai. Sudah, Mas. Oke. Sudah ya. Bentar. Oke. Nah, ini tadi saya menginstalnya tadi pagi. Ini nanti kita ini ya. Ini install package yang ggplot. Jadi nama package-nya itu ggpubr. Apa ya? Ya, ini. Nah, nanti di sini pas proses penginstalan ini ada tanda merah. Oh, yang installnya itu harus online kalau mau lewat sini ya. Mau lewat ini harus terhubung ke internet. Kemudian kalau berhasil installnya ada tulisan seperti ini. Nah, ini baru unzip ya, artinya dari format zip kemudian diekstrak dan masuk ke library. Nah, seperti ini nanti successful, terus kemudian nanti yang jQuery ini juga sama.
ya, yang ini perintahnya. Nah, jQuery itu saya bocoran sedikit, itu adalah merupakan time series. Artinya data itu beruntung, kayak beruntut. Artinya saham dari hari ini, terus hari Senin lagi, Selasa, kayak gitu. Artinya ya waktu, berhubungan dengan waktu. Berbeda dengan halnya misal data pasien yang sakit, kayak gitu. Atau kan setiap orang beda-beda, itu bukan time series namanya. Nah, ini ada successful ya, nanti kita praktek. Kemudian penjualan kemarin harus diimport dulu. Kita apa namanya? Kita belum setting di ini ya. Coba GetWD ada nggak? Oke, kita cek lagi karena biasanya udah berubah ketika kita keluar. Oke, makanya kita perlu di set, diatur mana yang ini. Oke. Kemudian gimana kalau penjualan kemarin kita import? Ulangi loh, ini saya ulangi kalau kalian penjualan. Nah, ini ya. Saya udah mengulangi, jangan sampai besok ketika ada import data ke R kebingungan. Oke. Masih datanya menggunakan yang data pertama yang salah. Menggunakan data yang masih penjualan ya, tidak ada yang berbeda. Kemudian kita Sapiro tulis kayak gini. Nah, ini merupakan hasilnya ya. Nanti kita saat output ini di screenshot ya. Screenshot biar tahu. Nah, ini merupakan data dari penjualan. Uji normalitas dari Sapiro Week. W itu adalah merupakan nilai daripada ini ujinya, yang manualnya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ini nggak perlu diinterpretasikan, kalau mau ya juga boleh. Nah, p-value-nya itu apa? Kan tadi udah H0 itu merupakan distribusi normal ya. Kemudian H1 tidak berdistribusi normal. Artinya p-value kita dapatkan 0,053059. Ini merupakan jika alfanya sebesar 5%, 5%, ya. Atau 0,05. Artinya apa? Tolak H0 atau terima H0? Ayo jawab, gengs, biar ada interaksi. Gengs. Halo guys. Oke, sudah Mas. Oh, salah. Tolak. Oh ya. Artinya apa? Jika tolak H0 berarti terima H1 ya. Artinya datanya tidak berdistribusi normal. Oke, seperti itu. Mudah kan? Nah, maka hipotesis 0. Oke, ini sebenarnya kalau di sorry saya stop screen dulu ya. Ini ya sama ya, yang ini hasilnya 0, tadi yang saya uji, yang saya coba. Nah, di sini nilai probability p-value ini merupakan nilai lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kalau di sini, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Maka hal ini berarti data penjualan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya, karena ini lebih dari, maka gagal tolak H0. Ya, artinya H0 yang diterima. Paham nggak sampai sini? Atau bingung? Sebelum kita lebih lanjut ke uji gigi plot.
Jawabannya yang benar gagal tolak 0 ya, H0 ya. Atau terima H0. Kecuali kalau di sini 0,04 itu kurang dari 0,05, maka artinya tolak H0, H1 yang diterima. Beda lagi kalau ini udah ganti taraf signifikansinya itu sebesar 0,01 atau 0,1 ya, itu beda lagi kayak gitu. Kalau di sini sebesar 10%, 0,1 ya, ini merupakan data tidak berdistribusi, tergantung pada taraf signifikansinya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan? Hai, jangan diam dong. Ini untuk kepentingan kalian loh. Oke, siap. Ini ya. Oke. Kemudian next ya. Kita lanjut. Kemudian kita yang uji yang kedua yaitu tentang uji kuantil plot atau biasa disebut Kiki plot. Nah, maka yang kemarin saya bilang apa? Yang saya bilang bahwa visualisasi itu penting. Ya, visualisasi itu penting karena ini menjadi sebuah secara ringkasnya atau secara gampangnya untuk mengetahui informasi apa yang dari data tersebut seperti itu. Oke, kalau di sini uji Kiki plot kita tidak perlu yang namanya kita uji lagi. Ya, kita uji hipotesis seperti itu. Ini enggak, kita hanya lihat dari visualisasinya. Nah, misal ya, ini gambar ini. Gambar ini, titik-titik ini ya, bisa kalian perhatikan titik-titik ini di sepanjang garis diagonal. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada pertanyaan, ketika titik-titiknya berada di persekitaran di sini, artinya data mengelompok di garis diagonal yang ini, ya, itu merupakan berarti bisa dilihat bahwa data tersebut merupakan ada indikasi berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, gimana kalau yang satunya? Satunya gimana? Artinya data tidak persekitaran yang garis ini. Artinya menyebar di titik pencat kayak gitu. Enggak di ini kan masih di persekitaran. Jadi indikasinya normal. Kalau pencat-pencat dan banyak yang enggak di sepanjang garis diagonal yang ini, itu berarti data berindikasi ya, baru diindikasikan bahwa data tidak berdistribusi normal. Jadi maka kita perlu ya menguji dua itu. Artinya yang secara grafik ya, terus untuk meyakinkan lagi apakah data tersebut berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji hipotesis kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya bisa dibaca. Maka ada indikasi asumsinya normalitas tidak terpenuhi jika berliku-liku jauh menyebar di diagonal tadi yang saya tekankan bilang. Nah, gimana kalau kita ingin mengujinya di R? Pasti perlu ya yang namanya package atau biasanya udah disediakan karena di sini untungnya R itu bersifat open source, jadi ketika hal ini softwarenya bersifat open source itu bisa dikembangkan siapa saja dan buat package-nya itu boleh siapa aja seperti itu. Kemudian kita udah enak ya, tinggal install, kemudian masukin library, kemudian kita tulis perintahnya ya. Oke, kita langsung ke sini aja. R. Saya ini mana? Oke, ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ini adalah install package ya. Saya baru install tadi pagi nih.
Nah, ini yang kita butuhkan package-nya ini. Nah, gimana kalau kita nggak lewat dari sini? Oh, bisa aja. Ini kan ada package. Nah, kemudian kita bisa cari kayak gitu. Atau kalian dari install juga boleh. Install artinya kalian download di ini C run project kayak gitu. Nanti bakal ada. Kalian tulis aja package apa di RStudio kayak gitu pasti ada. Kemudian kita installnya di browse kayak gitu. Kalau nggak mau seperti saya, ya itu bebas ya. Kalian bisa coba-coba, bisa menentukan sendiri. Oke, hasilnya jangan lupa intinya ketika habis diinstal harus successful. Karena ketika versinya beda pun package-nya itu juga mempengaruhi ternyata. Saya juga udah pernah mencoba install package yang harusnya versi 3,6, saya install di 4 itu gagal kayak gitu. Nah, ini ya. Ini package yang untuk jQuery Bera. Nah, kita tinggal masukin aja ininya, library-nya. Kita jangan lupa masukin library. Karena setelah kita install itu kita baru installnya aja, kita belum memasukkan library-nya. Kalau nggak dimasukkan, pasti nggak akan jalan. Coba ya, saya coba di sini. Saya run. Nah, error karena apa? Tidak ditemukan fungsi ini. Harus kita masukin library-nya. Library dari yang habis kita package-nya kita install. Kita run. Oke, loading ya. Ini tanda merah kalau kita install juga ada tambah ini. Oke, kita tunggu. Oke. Loading package ggplot2 package or namespace load. Nah, kayak gini tuh error. Car was installed sebelum versi 4. Please reinstall itu. Nah, maka yang jadi kendala ya seperti ini yang saya bilang tadi. Nah, ini nggak bisa dijalankan. Ya. Jadi kita install manual. Tapi saya belum coba karena tadi juga sempat ada kegiatan jadi belum saya uji coba ini. Besok saya kasih tahu lagi. Ya. Jadi ketika kita buat kayak gini tuh nggak jalan karena tidak ditemukan. Ya ini ya. Ini artinya tidak support, harus diinstal di versi R-nya itu di bawah 4. Artinya ketika buat modul ini Bu Epa itu memakai 3,6 versi yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi kendala. Jadi saya harapkan saya juga nanti sih mau ini. Kalau bukan minggu depan sih. Nanti saya ini buat tutorial. Nanti kalau bisa saya upload. Jadi ketika hal ini terjadi tidak perlu bingung kayak gitu. Ya. Coba kita run yang ini, yang library. Mungkin sama, kan sama. Nah, error package or namespace. Jadi ini yang menjadi kebingungan kalian pasti besok akan di sini. Jika hari ini ya tidak memperhatikan atau belum bisa bergabung. Oke, saya langsung jelaskan aja ya. Enggak di sini karena di sini emang harus jalannya di bawah 3 versinya. Jadi memang belum bisa jalan. Nanti saya cari solusinya biar kalian bisa juga. Karena saya tahu bahwa kalian installnya itu versinya versi 4 kebanyakan. Kalau untuk PC atau laptop model sekarang itu jadi tidak ada downgrade versi terbaru. Ya, package T-series was built under R. Artinya harus di bawah versi 4. Ini punya saya udah lama ini. Versinya 4.0,0. Kalau sekarang terbaru 4.0.3. Oke ya. Saya terangkan di ininya aja karena sama. Caranya juga sama. Nanti saya buat tutorial aja biar kalian enak. Woi, stop share screen. Ya, saya terangkan di sini aja. Nanti kalau udah bisa import library dan tidak ada error, ya, nanti kalian akan tampilnya seperti ini. Seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ada yang ingin ini enggak?
mau interpretasi dari ini? Ayo siapa, gengs? Biar kalian ada interaksinya dengan saya. Nggak ada ini. Halo, apakah sudah berakhir? Ada yang mau interpretasi nggak? Kalau nggak saya aja deh. Ya, kita bisa lihat ya, dari sini titik-titiknya itu berada di persekitaran diagonal ini, menandakan bahwa distribusi dari data penjualan tersebut ada indikasi bahwa berdistribusi normal. Nah, asal dari populasi yang berdistribusi normal. Nih ya. Nah, ini bisa, ini sampelnya, kemudian ini teoretikalnya. Ya, kayak gitu. Atau kalian buat judul di sini juga ada title gitu biar enak kalau dilihat. Oke. Kemudian yang ini kita lanjut ya, next ya, ke uji Jacques-Bera. Ini merupakan uji normalitas yang bisa dibilang bahwa deret ukur, artinya time series yang tadi saya tekankan bahwa ada kaitannya tentang waktu. Jadi misal data saham hari ini, data sebelumnya lagi kayak gitu. Itu adalah merupakan time series kayak gitu. Nah, uji ini menggunakan ukuran swagness dan kurtosis sampel ya untuk mengetahui uji normalitas data. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai swagness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Karena itu nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal kayak gitu. Statik ujinya seperti ini ya. Kalau besok ini bisa ditulis bisa ditulis di laporan. Oke, keterangannya N menyatakan banyak elemen dalam sampel, kemudian S menyatakan kemeringan atau swagness-nya, dan K menyatakan kurtosis. Oke, seperti itu. Nah, uji Jacques-Bera dibandingkan dengan C alfa kuadrat ya. Kita membandingkan dengan ini ketika bukan praktikum. Ya, ketika teoritis. Artinya nilai tabel C kuadrat ya, ada. Silahkan kalian kalau belum tahu searching aja C kuadrat. Kayak X, tapi bilangnya C kuadrat. C kuadrat. Ya. Apabila dengan JB yang tadi uji statistiknya itu kurang dari X C alfa kuadrat maka tolak 0. Atau jika p-value-nya kurang dari 0,5, masih sama. Jadi kebanyakan rata-rata p-value kurang dari 0,05 kayak gitu untuk tolak 0. Nah, maka langkahnya kita membuat dulu yang kalau setelah install package-nya kita buat ini library-nya, kita import yang habis kita install. Sayangnya tadi belum bisa ya. Kalian tahu, nah belum bisanya tahu. Nah gini, ketika kita program ya, kita harus tahu ini masih error ini kenapa. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa tadi itu masih error, solusinya gimana. Nah, ini saya belum bisa kasih tahu sekarang, mungkin lain hari ya. Kenapa dan solusinya bagaimana seperti itu. Kita langsung ke ini aja. Ini Jacques-Bera test ya. Ini merupakan penulisannya untuk ini. Kemudian ya sama kita datanya penjualan masih sama. Maka bisa dibilang bahwa di sini ya X square yaitu sebesar 2, ini dengan DF itu apa? Derajat freedom. Artinya derajat kebebasan. Seperti itu 2. Dengan p-value-nya ini 0,2748. Artinya ketika p-value-nya 0,2748 dan alfanya sebesar 0,5, ini alfa ya. Diingat-ingat bahwa sini itu alfa belum tentu 0,05 ya. Tapi banyak yang menggunakan bahwa
kebanyakan rata-rata itu menggunakan alfanya sebesar 5% atau 0,05. Jangan sampai besok terjebak. Saya udah mengingatkan, jangan besok protes atau gimana, ya. Oke, jadi karena ketika ini kurang dari 0,05 ya, dengan sementara alfanya 0,5, itu jadi tolak H0, ya. Ini juga masih sama, uji hipotesis, langkah-langkahnya, terus H0-nya apa, kita nyatakan H0 distribusi normal, kayak gitu. Oke ya. Nah, ini kita kalau dalam penjelasan ini merupakan interpretasi, tapi dalam kesimpulan kayak gini. Dari di mana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikasi. Padahal di sini adalah p-value-nya kurang dari, maka hipotesis 0 tidak bisa ditolak. Ya, ini udah salah ya. Benar-benar ini 0,2, sorry. Benar, ini lebih besar. Jadi gagal tolak H0 atau H0 yang diterima. Jadi kesimpulan ini dalam hal ini karena taraf lebih besar dari taraf signifikasi, maka data penjualan berasal dari populasi yang berdistribusi normal seperti itu. Kayak gitu. Nah, pasti nanti kalian akan bingung ketika saya tidak menampilkan yang error tadi. Pasti bingung loh, ini kok di library nggak bisa, sedangkan punya maksudnya punya saya ya. Itu kok bisa? Nah, itu pasti akan menjadi sebuah pertanyaan seperti itu. Mungkin dari hal ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ini ya, banyak ya yang dari uji normalitas tuh. Tapi yang kita pelajari hanya 3 ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo, kedengeran nggak sih suaraku? Tes. Kedengaran, Kak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Sebenarnya ini cuma gampang kan kalau kalian belajar mandiri pun bisa, artinya ya udah jelas kami sebagai hanya memfasilitasi saja kayak gitu. Belum ya? Nanti saya secepatnya buat tutorialnya dan upload yang materi yang kemarin. Oke ya. Jadi, aduh, apa sih? Ini ya. Atau kemungkinan kalau kalian, ini internet saya nggak stabil. Kalau kalian di bawah versinya 4.0.3, itu install kemungkinan bakal berhasil install library ini. Ya, mungkin bisa uji coba. Ya, aku bilang kemarin bahwa di awal itu kalau kita belajar tentang pemrograman, ini adalah try and error. Jadi kita harus mencoba dan tahu errornya. Dan yang kemarin ada yang tanya, ini kok nggak bisa? Coba perhatikan dulu tanda ya huruf kapitalnya benar atau belum, penulisan package-nya atau penulisan dalam programnya kayak gitu. Jadi saya harap bahwa ini perlu diperhatikan bahwa ini merupakan yang serius, artinya case sensitif. Oh, ini kok bisa? Oh, sebenarnya kurang cuma tanda petik aja satu kayak gitu kan menjadi sebuah kesalahan. Kayak yang kemarin saya bilang hanya kopas terus tidak tahu ininya, perlu diganti, perlu dikoreksi dan perlu dibenahi lagi kayak gitu. Oke, mungkin saya kalau yang uji populasi, uji hipotesis rata-rata ya, ini saya mungkin minggu depan kalau kalian minat ya. Ini berguna banget saya rasa ya. Ini bisa kalian cek ketika besok ada ulangan. Wah, cek aja di program R benar nggak saya hitung ya kayak gitu. Hasilnya benar nggak kayak gitu. Di sini kan juga banyak banget di sini. Nah, ini saya besok akan coba semua yang ini package-nya dan library-nya. Ketika nggak bisa, kenapa saya kasih solusi ke kalian. Insya Allah saya ini berikan ya. Karena di sini ada banyak package ya. Untuk t-test ini nggak perlu karena udah tersedia. Yang biasanya yang kita perlu
install package-nya itu yang belum tersedia aja di ini, kita install di ininya, di komputernya kita masing-masing. Kayak gitu. Di tes tuh banyak sering kepake kalau kalian ini. Jadi makanya saya ini perlu tapi besok aja. Kalau kalian minat ya kita Jumat masuk saya buat kelas lagi yang minat saja. Nah, ini ada uji variansi ya, ada uji F, uji Bartlett, dan uji Levene itu merupakan uji variansi dua populasi. Ya. Ini juga install package. Ini Q kuadrat, gitu. Masih banyak banget ininya. Materinya kita sampai ke uji proporsi juga ada, kemudian uji regresi sederhana juga ada. Nih, linear sederhana kayak gitu. Oke, boleh share. Oke, siap. Saya share lagi ya. Mungkin barangkali ada yang belum absen, silahkan nanti absen. Nih, absen. Silahkan di absen sebelum nanti sebentar lagi saya tutup. Karena ini gratisan jadi hampir tutup. Ya. Ini juga saya record, jadi kalian bisa melihat tayangan ulang. Tapi sayangnya ini belum lancar, belum mulus ya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Ya pasti ada kendala, nggak mungkin kita belajar pemrograman mulus kayak gitu tuh nggak mungkin banget, pasti ada yang nemuin error kayak gitu. Nah, ini banyak banget regresi itu ada yang diuji dengan koefisien, terus kecocokannya kayak gitu tuh banyak banget, dan ini saya rasa berguna banget ya. Ini ada banyak materinya ya. Kemudian ini analisis korelasi R biasanya, rho, dinamakan rho. Korelasi juga ada banyak, person kayak gitu juga kendal tahu, masih statistik parametrik. Iya, kita belajar tentang statistik parametrik ya. Nanti kalau belajar tentang statistik non parametrik, kita tidak perlu memerlukan data itu berasumsi distribusi normal, itu tidak perlu. Jadi kita belajar tentang parametrik ya, yang dapat diukur. Jadi nanti bedanya apa, kalian silahkan ambil mata kuliah statistika non parametrik atau SNP, begitu. Jika ingin ambil konsentrasi statistik. Oke, mungkin saya akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sebenarnya nunggu pertanyaan dari kalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kayak gitu. Karena tidak ada, saya akhiri saja. Mungkin saya cukupkan sekian aja. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan chat saya atau chat Mbak Royhana, atau bisa didiskusikan di Classroom ya, terserah enaknya kalian mana. Oke. Atau kalian nanti bisa coba, siapa tahu ya yang kemarin saya bilang, oh itu bisa jadi tugas kayak gitu, latihannya dikerjakan kayak gitu. Mana ada orang tahu kayak gitu. Tinggal kita berusaha atau enggak. Oke, saya cukupkan aja. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, siap-siap. Sama-sama. Saya juga senang kalian hadir.